Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahra Ramadan syahrun mubarak, syahrun maghfirah. Unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Siswa dan siswi SMP Islam Atira Bukit Baruga yang senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala beserta keluarga. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada tahun ini kita semua masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan masih dipertemukan dengan bulan suci Ramadan. Selawat beserta salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai contoh, sebagai panutan dan sebagai suri tauladan bagi umat manusia dalam segala aspek kehidupan. Baik, alhamdulillah pada hari ini kita akan melanjutkan kegiatan seputar AJR atau Atirah Jelajah Ramadan. Insyaallah pada hari ini materinya seputar fikih Ramadan, salat tarawih, salat witir dan zakat fitrah. Alhamdulillah materi sebelumnya yaitu salat tarawih telah dibahas oleh Ustadz kita, Ustadz Ansar, dan kita akan melanjutkan kepada materi selanjutnya yaitu salat witir dan zakat fitrah. Baik, materi yang pertama adalah salat witir. Adapun witir menurut bahasa berarti ganjil. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha witrun yuhibbul witra." Bahwa sesungguhnya Allah itu ganjil. La ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah, berarti ganjil esa, satu. Dan menyukai yang ganjil. Innallaha witrun yuhibbul witra. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Adapun hukum salat witir, mayoritas ulama sepakat bahwasanya hukum melaksanakan sholat witir yaitu sunnah muakkad. Sunnah muakkad itu adalah sunnah yang sangat dianjurkan. Jadi apalagi khususnya di bulan suci Ramadan ini kita sudah terbiasa melaksanakan sholat tarawih ataupun qiyamul lail, salat tahajud, dan ditutup dengan salat witir. Itu amalan yang sangat luar biasa. Sedangkan yang dimaksud salat witir adalah salat yang dikerjakan antara isya dan terbitnya fajar atau masuknya waktu subuh. Dan salat ini merupakan salat penutup di salat malam. Nah, kapankah kita melaksanakan sholat witir? Sebagaimana yang saya sebutkan tadi, bahwa sholat witir dilaksanakan antara isya dan terbitnya fajar atau masuknya waktu subuh. Ketika waktu subuh telah masuk, maka kita tidak diperbolehkan lagi untuk melaksanakan sholat witir. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Sholatul lail mathna mathna. Fa idza khashiya ahadukum as-subha shalla rak'atan wahida tutir lahu ma qad shalla." Artinya, salat malam itu 2 rakaat. Apabila seorang dari kamu khawatir telah masuk waktu subuh, maka hendaklah dia salat 1 rakaat sebagai witir atau penutup salat yang sebelumnya. Hadis riwayat
Bukhari dan Muslim. Adapun tata cara melaksanakan sholat witir adalah tentunya yang paling pertama adalah berniat terlebih dahulu, seperti sholat-sholat yang lain. Terlebih dahulu kita berniat terlebih dahulu. Adapun rakaat sholat witir itu bermacam-macam. Bisa dilaksanakan satu rakaat sebagaimana arti witir itu sendiri, yaitu ganjil. Maka rakaat dalam sholat witir itu jumlahnya ganjil. Bisa satu rakaat, bisa dilaksanakan dengan 3 rakaat, bisa dilaksanakan dengan 5, 7, dan 9 rakaat. Adapun yang sering kita laksanakan adalah 1 atau 3 rakaat dengan 1 salam. Demikian penjelasan secara singkat mengenai sholat witir, dan kita akan lanjut ke pembahasan berikutnya, yaitu zakat fitrah. Zakat merupakan salah satu daripada rukun Islam, sebagaimana dalam hadis Rasulullah, "Bunyal Islamu ala khamsin, syahadatan an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamus shalah wa ita'iz zakah wa shaum Ramadan wa hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila." Bahwasanya Islam didirikan atas 5 perkara. Yang pertama, syahadatan an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, yaitu 2 kalimat syahadat. Kemudian yang kedua, wa iqamus shalah, mendirikan salat. Wa ita'iz zakah, yang ketiga adalah menunaikan zakat. Wa shaumu Ramadan, berpuasa di bulan Ramadan. Kemudian yang kelima, wa hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila, naik haji bagi orang yang mampu. Nah, apa itu yang dimaksud dengan zakat? Zakat di sini terbagi menjadi 2. Ada zakat mal dan ada juga zakat fitrah. Namun yang kita bahas pada kesempatan ini adalah zakat fitrah. Fitrah juga berarti futur atau iftar, yaitu berbuka. Jadi zakat fitrah adalah zakat berbuka. Apa yang dimaksud dengan zakat berbuka? Jadi kewajiban zakat ini kita tunaikan setelah kita berpuasa sebulan penuh lamanya. Jadi bisa juga dikatakan bahwa zakat fitrah adalah ibadah pelengkap dari ibadah puasa Ramadan. Adapun hadis yang menerangkan kewajiban tentang zakat fitrah adalah wa an Ibni Abbas radhiyallahu anhuma qala farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakat al-fitr. Dari Ibnu Abbas berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewajibkan zakat fitrah. Jadi wajib bagi setiap umat Islam untuk menunaikan zakat, baik perempuan maupun laki-laki, baik dewasa maupun anak-anak. Bahkan anak yang baru lahir pun, yang umurnya baru beberapa hari, wajib ditunaikan zakatnya. Bagaimana cara menunaikan? Tentunya orang tuanya yang menanggung. Kemudian lanjut bunyi hadis di atas, tuhratan lis-shaim minal lagwi war-rafath. Jadi tuhratan lis-shaim, bahwasanya zakat fitrah itu adalah sebagai penyuci atau pembersih bagi orang yang berpuasa dari minal lagwi war-rafath, dari perkataan yang sia-sia dan perkataan yang keji. Kemudian tu'matan lil masakin, dan juga merupakan memberi makan orang yang miskin. Jadi tu'matan, memberi makan. Jadi lebih utama kita memberi yang diutamakan adalah memberi makan.
Walaupun di zaman sekarang ini juga sudah dibolehkan oleh para ulama berzakat dengan uang, tapi yang lebih utama adalah makanan pokok. Faman adaha qabla shalah, dan barang siapa yang menunaikannya sebelum melaksanakan salat Idul Fitri, fahiya zakatun maqbulah, maka itu merupakan zakat yang diterima. Waman adaha ba'da shalah, adapun yang menunaikannya setelah salat Idul Fitri, fahiya sadaqatun minas sadaqat, maka ia merupakan sedekah seperti sedekah biasanya. Jadi dari hadis ini dijelaskan kewajiban tentang berzakat, baik itu laki-laki maupun perempuan, anak-anak maupun orang dewasa. Adapun waktu menunaikan zakat ialah mulai dari awal kita berpuasa atau awal masuknya bulan suci Ramadan, itu sudah ulama sudah membolehkan untuk membayar zakat sampai dengan dilaksanakannya salat Idul Fitri. Dan waktu yang paling afdol atau yang paling utama untuk menunaikan zakat adalah di hari Idul Fitri sebelum kita melaksanakan. Kemudian berapa banyak zakat yang harus kita keluarkan? Dalam hadis dikatakan 1 sok gandum atau setara dengan 2,5 kg beras. Jadi jika kita ingin menunaikan zakat, maka contohnya kita berzakat dengan makanan pokok yaitu beras, maka beras yang kita zakatkan sebanyak 2,5 kg. Atau ketika kita ingin berzakat dengan uang, maka kita berzakat dengan seharga beras 2,5 kg tadi. Kemudian kita serahkan kepada fakir miskin, bisa secara langsung maupun secara kolektif, yaitu menyerahkan ke amil zakat, kemudian amil zakat yang menyalurkan ke fakir miskin. Baik, mungkin itu sedikit penjelasan dari saya mengenai sholat witir dan zakat fitrah. Semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.